Bab 1161 Kekuatan Panduan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, menerima sumbernya. Fang Yu menyipitkan mata dan melihat sosok di depannya. Orang-orang di dunia, selama mereka memiliki kehidupan, mereka juga memiliki asal-usulnya. Sosok itu berkata tanpa tergesa-gesa, asal-usul setiap makhluk hidup itu unik. Setiap makhluk hidup menjadi lebih kuat melalui budidaya, yang sebenarnya merupakan proses di mana asal-usulnya kuat. Singkatnya, asal mula adalah segalanya. Oleh karena itu, mengumpulkan asal-usul suatu makhluk adalah hukuman yang lebih berat daripada kematian langsung. Sosok itu berbicara, tetapi nadanya masih acuh tak acuh. Sepertinya kamu tiba-tiba menjadi banyak bicara, kata Fang Yu. Fang Yu sedikit terkejut ketika sosok ini sebelumnya menghargai kata-kata seperti emas, tetapi tiba-tiba mengucapkan paragraf yang begitu panjang. Adapun pernyataannya tentang asal-usulnya relatif baru. Dalam sejarah umat manusia, tidak ada asal-usul. Dalam konsep biasa, hanya makhluk roh dan monster yang memiliki asal-usulnya. Tapi Fang Yu bisa mengerti apa yang dikatakan bayangan itu. Yang disebut asal-usul biksu sebenarnya adalah kombinasi dari basis kultivasi dan vitalitas. Kamu salah, sumbernya bukan hanya basis budidaya dan vitalitas, kata sosok itu. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, masih bisakah kamu menebak apa yang aku pikirkan? Saya tidak pernah menebak, saya hanya bisa melihat apa yang Anda pikirkan. Kata sosok itu, pada saat ini, ketujuh biksu yang telah menyerap asal-usulnya semuanya telah meninggal. Tubuh mereka seperti mayat, tetapi tidak jatuh. Angin sepoi-sepoi yang menyegarkan bertiup, sekelompok orang hanyut seperti kerikil, menghilang. Bas, sosok itu membuka lengannya, dan cahaya di tubuhnya semakin kuat, bahkan sampai menyilaukan. Di saat yang sama, nafasnya juga melonjak ke tingkat yang sangat tinggi. Karena aura yang kompleks, Fang Yu tidak dapat merasakan ranah budidaya yang sesuai. Tapi yang pasti adalah, ini adalah eksistensi dengan aura dasar budidaya terkuat yang pernah ditemui Fang Yu dalam 2000 tahun terakhir. Cahaya itu perlahan menghilang, menampakkan sosok di dalamnya. Murid Fang Yu sedikit berkontraksi. Sosok saat ini, tidak ada cahaya yang menghalangi tubuhnya, menampakkan wujud aslinya. Sepertinya ini laki-laki, namun wajahnya masih belum jelas. Karena tubuhnya sangat istimewa, termasuk dalam keadaan tembus cahaya, bahkan bisa dikatakan jernih. Dari sudut pandang Fang Yu, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak titik cahaya di tubuh ini. Bintik-bintik cahaya ini berkedip-kedip seperti meridian di tubuh biksu. Melalui mata wawasan, dapat dirasakan bahwa titik cahaya ini mengandung energi yang sangat menakutkan. Kamu adalah wasiat Istana Suci. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Pria tembus pandang itu mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan berkata, tidak, saya hanya seorang pelayan. Anda bisa memanggil saya pemandu halaman suci. Pemandu halaman suci. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, lebih baik memanggil pemandu wisata halaman suci, kedengarannya lebih baik. Pengadilan suci memimpin orang yang lewat dan berhenti berbicara, mengangkat tangan kanannya dan menggenggamnya dengan ringan. Ledakan, ruang tempat Fang Yu berada hancur seketika. Kekosongan hitam pekat terungkap secara langsung. Kekuatan ruang yang dilepaskan kali ini sangat menakutkan. Sulit bagi makhluk manapun untuk melindungi dirinya sendiri ketika ruang tersebut hancur. Tapi Fang Yu yang melakukannya. Dia tidak menggunakan cara khusus apapun, tetapi tubuh dagingnya secara paksa menahan ledakan kekuatan ruang ini. Fang Yu terbang kembali ke angkasa dari kehampaan, bergegas ke halaman suci untuk memimpin jalan. Titik cahaya di tubuh pemandu halaman suci meledak menjadi cahaya, mengangkat tangannya, dan menariknya keluar. Fang Yu merasakan kekuatan yang menakutkan dan merobek kedua sisi tubuhnya, seolah mencoba membaginya menjadi dua. Ini kekuatan luar angkasa lagi, kamu hanya bisa melakukan ini. Mata Fang Yu memancarkan cahaya keemasan samar, melepaskan energi aslinya. Ledakan, sebuah suara meledak, tubuh Fang Yu berubah menjadi anak panah tajam, langsung menuju halaman suci untuk membimbing orang yang lewat. Pemandu pelataran suci tidak mengelak, menarik tangannya, dan mendorong ke depan. Retak, ruang di sekitarnya runtuh satu demi satu. Pada saat ini, kekuatan luar angkasa yang mampu membunuh ribuan makhluk bergegas menuju Fang Yu. Kekuatan ini menyapu seperti gunung yang tidak bisa didaki.
Siapapun yang ingin menghentikannya harus dihancurkan hingga musnah karenanya. Bagus, ayo, coba saja kekuatanku. Fang Yu tersenyum tipis, dan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, cahaya keemasan berputar di sekitar kepalan tangan. Sebelum pukulan ini mengenainya, ia berpotensi menghancurkan dunia. Cahaya di tubuh pemandu di halaman suci di depan sepertinya telah menyadari bahayanya. Ledakan. Detik berikutnya, topan di sebelah tinju meledak, dan tinju tersebut menghantam kekuatan ruang yang agung. Ledakan. Gunung yang dibentuk oleh kekuatan ruang, saat menyentuh tangan kanan Fang Yu, hancur. Ini seperti sebuah bangunan besar runtuh dalam sekejap. Kekuatan ruang yang bergejolak menyebar kemana-mana. Separuh sisa ruang di bawahnya dibombardir oleh pukulan ini dan hancur total. Meskipun pemandu halaman suci bereaksi sangat cepat, dia masih belum sepenuhnya lolos dari jangkauan tinju ini dan terlempar ke dalam kehampaan tak berujung di luar angkasa. Fang Yu menarik tinjunya, melihat puing-puing luar angkasa di bawah, dan mengangguk puas. Kekuatan pukulan ini hampir seperti yang dia duga. Pukulan berkekuatan 5%, disingkat pukulan Wu Cheng, kedengarannya tidak terlalu bagus, karena ruangnya hancur, di masa depan akan disebut pukulan bengkong. Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah menyebutkan nama pukulan ini, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Penglihatan Eye of Insight dengan kuat mengunci posisi pemandu halaman suci. Fang Yu bergegas lagi ke arahnya. Tekanan di ruang hampa puluhan kali lebih tinggi daripada tekanan di luar angkasa. Ketika makhluk biasa datang ke tempat seperti itu, mereka akan langsung dihancurkan menjadi segumpal saus daging karena paksaan yang mengerikan. Tapi Fang Yu bergegas ke halaman suci saat ini untuk membimbing orang-orang lebih cepat daripada di luar angkasa. Bagaikan kilat emas di malam yang gelap, ia menyusul pemandu halaman suci yang tidak tahu seberapa jauh ia terbang hanya dalam 2 detik. Jika aku bisa mengalahkanmu sampai mati sekali, aku bisa mengalahkanmu sampai mati untuk kedua kalinya. Kenapa aku harus memprovokasiku? Fang Yu mencibir di dekat pemandu halaman suci. Pada saat ini, pemandu halaman suci, lusinan titik cahaya di tubuh tembus pandang, semuanya berkedip dengan cepat. Dia mengangkat tangan kirinya dan menariknya. Ledakan, ada suara keras di belakang. Fang Yu menoleh dan melihat, wajahnya sedikit berubah. Pemandu pengadilan suci, sebenarnya menarik 14 ruang yang tersisa. Dalam kehampaan di luar ruang, ke-14 ruang ini tampak tidak besar. Tapi kekuatan ruang yang terkandung di dalamnya, sangat menakutkan. Ketika Fang Yu tertegun, pemandu halaman suci sudah pindah. Saat ini, 14 ruang independen terbang di belakang panduan halaman suci, seperti 14 matahari kecil. Dalam kehampaan yang gelap, tubuh pemandu halaman suci bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan 14 bola luar angkasa di belakangnya, membuatnya cukup suci. Sekilas, hal ini sama mengejutkannya dengan makhluk abadi yang digambarkan dalam buku-buku kuno. Pelataran suci membimbing orang yang lewat dengan tangan terbuka. 14 bola luar angkasa di belakangnya bersinar dan menembakkan berkas cahaya, meledak di belakangnya. Pada saat ini, aura pemandu halaman suci kembali meroket. Dan tingkat kenaikannya meningkat secara eksponensial. Saat ini, kekuatan bimbingan pengadilan suci sulit digambarkan dengan kata-kata. Bahkan Fang Yu tercengang dan tidak bisa dipercaya. Ia tak hanya kaget dengan suasana teror yang meroket. Pemandu istana suci ini, bahkan dapat menggunakan ruang independen sebagai bagian dari kekuatannya. Dan masih banyak lagi. Hati Fang Yu tergerak. Tiba-tiba dia merasa urutan prioritasnya salah sebelumnya. Melalui visi Eye of Insight, ia menemukan bahwa pemandu Sanctuary menyatu dengan ruang di mana ia berada gelombang www.novelhall.com gelombang oleh karena itu pemandu Sanctuary akan memiliki kontrol spasial yang luar biasa. Namun kini, ia menyadari bahwa pemandu pengadilan suci tidak hanya ada di ruang independen. Sebaliknya, 16 ruang independen ini adalah bagian dari badan pemandu pengadilan suci. Meski kedengarannya sulit dipercaya, tapi kemungkinan besar itu benar. Kamu sangat pintar, dan apa yang kamu anggap benar. Saat ini, pemandu halaman suci di depan berkata. Lengannya tetap terbuka, namun cahaya di punggungnya telah menghilang. Dan nafasnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa berdiri di posisi Fang Yu saat ini, akan langsung hancur menjadi debu. Ini hanya murni paksaan, tanpa dilakukan dulu. Apakah kamu benar-benar hanya pemandu dari halaman suci? Kelihatannya tidak seperti itu.
Fang Yu mengangkat alisnya, karena semua orang akan bertarung, menunjukkan identitas aslimu bukanlah masalah besar. Ku bilang, aku hanya seorang pelayan. Pemandu pengadilan suci berkata dengan tenang. Kamu sudah berada di level yang sangat bagus, tidak perlu hadirkan. Fang Yu berkata sambil mengetuk samping. Di hadapan kehendak tertinggi, saya akan selalu menjadi pelayan, tidak berarti. Pengadilan suci memimpin orang yang lewat dan berkata dengan acuh tak acuh, hal yang sama berlaku untuk Anda. Begitu suara itu turun, pemandu pengadilan suci mengarahkan tangan kanannya ke arah Fang Yu. 14 dewa luar angkasa di belakangnya tiba-tiba terbang ke depan. Desir, 14 bola luar angkasa menyebar ke seluruh tubuh Fang Yu, mengelilinginya. Kamu merusak 2 pil yuanku. Aku akan mengembalikanmu 14. Kata pemandu halaman suci. Setelah selesai berbicara, 14 bola luar angkasa yang berkeliaran di sekitar Fang Yu meledak dengan kekuatan mengerikan pada saat yang bersamaan, ledakan. 14 energi yang sangat menakutkan meledak ke arah Fang Yu yang mengelilingi pusatnya. Kekuatan pukulan ini tidak kalah dengan kegelapan yang tak ada habisnya, dan itu sangat mengejutkan. Fang Yu berdiri di tempatnya, menopang tangannya. Tubuhnya melebarkan lapisan topeng cahaya bercahaya, menghalanginya. Ini adalah tindakan bawah sadar Fang Yu. Namun nyatanya, dia ingin menggunakan energi yang menyebalkan itu sebagai perlindungan. Namun jika dipikir-pikir, topeng yang muncul di tubuhnya bukanlah berasal dari energi sejati. Ini adalah tubuh roh Dao. Boom! Dalam sekejap, energi yang meledak dari 14 bola luar angkasa membombardir topeng itu bersama-sama. Dari permukaan, ledakan energi dari 14 bola luar angkasa benar-benar merusak. Hal ini membuat topeng di luar tubuh Fang Yu tampak sangat lemah. Boom! Saat keduanya bertabrakan, pusatnya seperti ledakan nuklir. Meledak dengan kekuatan pemusnahan yang mengerikan. Pada saat ini, sepertinya kehampaan sedang bergetar. Berdiri di tempatnya, Fang Yu bisa merasakan tekanan dari sekelilingnya. Tapi baginya, titik tekanan ini setara dengan tidak ada. Perlindungan tubuh roh Dao besar memblokir setidaknya 80% kekuatannya. Itu membosankan. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat ke depan. Eye of Insight selalu terbuka. Sekarang, melalui kekuatan sejumlah besar ruang di luar, dia dapat melihat situasi para pemandu halaman suci di belakang. Pada saat ini, panduan halaman suci, cahaya di dalam tubuh tembus pandang berkedip-kedip. Telapak tangannya terangkat, menghadap Fang Yu. Yuandan, dia menyebut gadis luar angkasa ini sebagai Yuandan. Mata Fang Yu berkedip. Baginya, ini adalah istilah baru yang melampaui sistem budidaya yang ia kenal. Selain itu, penggunaan ruang mandiri sebagai bagian tubuh dan budidaya. Situasi ini juga tidak pernah terdengar, tidak terlihat. Di mana pemandu halaman suci ini? Fang Yu mengerutkan kening, penuh rasa ingin tahu. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, Anda harus mengalahkan pemandu pelataran suci terlebih dahulu. Mata Fang Yu tajam, melihat panduan halaman suci di depannya, tangannya yang disangga terangkat ke atas dan tiba-tiba menyebar. Ledakan, topeng di luar tubuh Fang Yu melebar. Pada saat ini, energi yang meledak pada topeng itu tiba-tiba terguncang. Pemandu halaman suci, yang mempertahankan pemboman Yuandan di depan, gemetar hebat, dan sempat kehilangan kendali atas 14 Yuandan. Namun dia segera menyesuaikan diri. Wow, pada saat ini, ada kilatan cahaya di depan mataku. Fang Yu muncul di depan pemandu halaman suci. Saya ingin berbicara baik dengan Anda, kata Fang Yu sambil membanting tangan kanannya ke dada pemandu halaman suci. Pemandu pelataran suci mengangkat tangan kanannya. 14 Yuan Pills di kejauhan mekar lagi. Di lengan kiri transparan pemandu halaman suci, beberapa titik cahaya berkedip pada saat bersamaan. Terlihat jelas bahwa sejumlah besar kekuatan luar angkasa berkumpul di dalamnya. Detik berikutnya, tinju berpotongan. Ledakan, kekuatan ruang yang terkondensasi di telapak tangan kiri pemandu halaman suci diledakkan oleh Fang Yu dengan pukulan sebelum bisa meledak. Situasi ini seperti pistol yang terisi, moncongnya terhalang pada saat ditembak, meledak. Ledakan, kekuatan ruang besar di lengan kiri pemandu pengadilan suci meledak. Fang Yu terbang tak terkendali, tidak tahu seberapa jauh dia terbang. Ke depan, tempat di mana pemandu halaman suci berada, telah diselimuti oleh cahaya ledakan. Mungkin karena di dalam kehampaan, semburan cahaya ini tidak menghilang, hanya ada di tempat itu.
Dari kejauhan terlihat seperti kembang api yang bermekaran di langit malam, sungguh indah. Dari mata telanjang, pemandu pelataran suci tidak dapat ditemukan. Namun dalam pandangan Eye of Insight, panduan pengadilan suci terkunci. Saat ini, kondisi para pembimbing mahkamah suci cukup memprihatinkan. Pengeboman tadi tidak hanya melukai lengan kirinya, tapi juga sebagian tubuh kirinya. Fang Yu menyipitkan mata, dan segera bergegas menuju posisi pemandu halaman suci. Wow, dalam kehampaan yang gelap gulita, sosok Fang Yu meninggalkan bayangan cahaya kemasan. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia sampai di depan pemandu halaman suci. Kecepatan pendekatannya terlalu cepat, dan pemandu pengadilan suci jelas tidak melambat akibat ledakan tersebut. Kamu terlihat terlalu asimetris seperti ini, dan aku menderita gangguan obsesif-kompulsif. Fang Yu tersenyum dingin, menggenggam dada pemandu halaman suci dan posisi kaki kanannya dengan kedua telapak tangan. Panduan halaman suci jatuh ke tangan Fang Yu. Saya pikir Anda pasti memiliki metode penyelamatan nyawa lainnya, jadi saya harus memaksakan metode ini. Di antara kata-katanya, Fang Yu meledak dengan kekuatan mengerikan di kedua telapak tangannya. Ledakan, rumah-rumah emas bermekaran, separuh sisa tubuh pemandu pengadilan suci hancur di bawah pemboman tingkat ini. Di saat yang sama, aura kuat milik pemandu halaman suci menghilang. Fang Yu berdiri di tempatnya, melihat ke depan. Cahaya di kehampaan terus berkembang. Saat ini, Fang Yu tidak santai sama sekali. Dia tahu betul bahwa pemandu pengadilan suci tidak bisa mati begitu saja. Dia tetap di tempatnya, mengamati sekeliling. Setelah beberapa saat, wow, pil Yuan dengan cepat terbang di depan Fang Yu. Lalu gelombang www.novelringan.com gelombang Yuan dan meledak. Cahaya terang bersinar. Dalam cahaya, nafas milik pemandu halaman suci muncul lagi. Dan cahaya menyilaukan di depan juga memadatkan wujud manusia. Pemandu halaman suci muncul di depan Fang Yu lagi, tidak berbeda dari sebelumnya. Benar saja, itu bisa dibangkitkan melalui Yuan dan. Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. Halaman suci memimpin orang yang lewat dengan melihat ke arah Fang Yu, dan berkata, Yuan dan ketiga, kamu harus membayar harganya. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu menghilang dari pandangannya. Pemandu halaman suci merasakan nafas di belakangnya dan segera berbalik. Percuma saja mengatakannya dengan mulutmu. Banyak orang yang pernah ingin membuatku membayar, tapi semuanya gagal. Fang Yu berkata dengan ringan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun denganku? Di sela-sela kata-kata itu, Fang Yu mengangkat telapak tangannya dan membanting kepala pemandu ke halaman suci. Tembakan ini sangat cepat dan keras, dan pemandu halaman suci tidak dapat bereaksi sama sekali. Ledakan, kepalanya baru saja terkondensasi dari panduan halaman suci, begitu saja, Fang Yu mengatupkan kedua telapak tangannya. Tapi pemandu halaman suci yang kehilangan akal mengangkat telapak tangan kanannya dan membombardir dada Fang Yu. Ledakan, Fang Yu terbang keluar, namun pandangannya tidak meninggalkan tempat suci untuk memimpin jalan. Benar saja, itu bukanlah makhluk biasa, tapi eksistensi yang mirip dengan hukum. Fang Yu berkata dalam hatinya, eksistensi serupa, Fang Yu pernah temui sebelumnya. Milinglah yang tiba-tiba muncul baru-baru ini. Seluruh tubuh Miling dibentuk oleh kekuatan pemusnahan. Dan pemandu tempat suci di hadapannya, struktur tubuh harus tidak dapat dipisahkan dari hukum ruang. Tetapi jika Anda perlu menggali lebih dalam, Fang Yu tidak tahu alasannya, itu intuisi. Mata Fang Yu berbinar, dan dia bergegas menuju halaman suci lagi untuk memimpin orang yang lewat. Dengan pelajaran sebelumnya, meski dia kehilangan akal, pemandu pengadilan suci masih bereaksi sangat cepat. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraihnya kembali. 13 Yuan pil yang tersisa di kejauhan segera terbang menuju halaman suci untuk memimpin jalan. Kecepatan terbang Yuan dan luar biasa. Mereka melewati sisi Fang Yu, menyebabkan gaya gravitasi yang sangat kuat, menyebabkan Fang Yu, yang bergerak maju dengan cepat, langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke satu sisi. Ketika Fang Yu menstabilkan sosoknya, pil 13 Yuan telah kembali ke sisi pemandu. Salah satu pil Yuan terbang ke kepala pemandu halaman suci yang ditampar oleh Fang Yu. Pil Yuan ini bersinar dengan cahaya yang kuat dan menyatu dengan tubuh pemandu halaman suci. Bas! Pada saat ini, aura pemandu halaman suci kembali melejit. Pada saat yang sama, cacat asli pada kepala juga pulih sepenuhnya. Tetapi saat ini,
Fang Yu memperhatikan bahwa Yuan dan menghilang setelah diintegrasikan ke dalam tubuh pemandu halaman suci. Dengan kata lain, Yuan dan ini dikonsumsi seperti ini. Sia-sia jika menggunakan Yuan dan hanya untuk memperbaiki kepala, kan? Fang Yu tersenyum. Meskipun belum ada beberapa ronde pertarungan, Fang Yu pada dasarnya telah mengetahui struktur tubuh dan sumber energi dari pemandu halaman suci. Jelas sekali, dukungan terkuat untuk pemandu pengadilan suci adalah selusin Yuan dan yang melayang di belakangnya. Yuan dan ini tidak hanya dapat memberinya aliran energi yang stabil, tetapi juga mewakili hidupnya. Pil 16 Yuan, 16 nyawa. Setelah pil Yuan dikonsumsi, pemandu halaman suci tidak memiliki kemungkinan untuk pulih. Sekarang, tersisa 12. Menghadapi sarkasme Fang Yu, pemandu halaman suci tidak berbicara. Kekalahan berturut-turut sepertinya membuatnya sangat marah. Fang Yu bisa merasakan fluktuasi hebat dalam napasnya. Jika Anda harus marah setiap kali kehilangan satu pil Yuan, Anda mungkin merasa sangat lelah. Mulut Fang Yu meringkuk dan berkata, karena selanjutnya kamu akan terus marah. Ledakan, Fang Yu bergegas ke halaman suci lagi untuk membimbing orang yang lewat. Sejujurnya, jika tidak terburu-buru, Fang Yu akan sangat bersedia bersaing dengan pemandu halaman suci untuk mendapatkan mantra, dan omong-omong, juga mempelajari penguatan spesifik tubuh roh Dao. Tapi sekarang, waktunya tidak cukup. Fang Yu tahu betul bahwa ketika dia tinggal di kehampaan di luar ruang angkasa, hukum waktu berbeda dari hukum di bumi. Bahkan di pengadilan suci, hukum waktu telah berubah. Sederhananya, dia memasuki gerbang halaman suci, lalu melakukan perjalanan melalui beberapa gua, dan kemudian keluar dari kehampaan untuk bertarung dengan pemandu halaman suci. Periode waktu ini sangat singkat baginya, dan rasanya belum genap 1 jam, tapi di bumi. Sulit untuk mengatakan berapa lama telah berlalu. Niling sedang mencarinya. Jika dia tidak kembali, Jiling tidak akan bisa menyelesaikannya. Jika Lingling menemukan ibu kota utara, bahkan orang-orang di mansion pun akan berada dalam bahaya. Fang Yu tidak akan pernah mau melihat situasi ini. Oleh karena itu, menghadapi pembimbing pengadilan suci, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Sekarang dia tahu di mana titik mati itu, dia akan langsung menuju ke titik mati itu. Dan lubang kematian pemandu halaman suci, yang satu adalah jumlah pil Yuan, dan yang lainnya adalah tubuhnya yang terlalu membengkak. Nafasnya memang sangat kuat, dan energi yang terkandung di dalam tubuhnya juga sangat menakutkan. Namun karena itu, fungsi fisiknya di dalam kehampaan telah berkurang banyak. Di dalam Yuan dan miliknya, dia bisa bergerak seketika sesuka hati, menghindari serangan Fang Yu. Namun, tidak ada hukum yang kosong, dan pemandu halaman suci hanya dapat mempromosikannya dengan melepaskan energi secara paksa untuk meningkatkan kecepatan. Dan metode ini dapat digunakan untuk melarikan diri atau mengejar, menghadapi huru-hara Fang Yu tidak ada gunanya. Tombak terkuat Fang Yu baru saja mengenai kelemahan pemandu pengadilan suci pusat. Tentu saja, pertarungan jarak dekat juga merupakan kelemahan sebagian besar biksu di dunia saat ini. Fang Yu muncul kembali di depan pemandu halaman suci di antara kilat dan batu api. Ledakan, pil 12 Yuan di belakang pemandu halaman suci terkejut. Mereka menembakkan seberkas cahaya dan menerapkannya pada panduan pengadilan suci. Pada saat ini, aura pemandu halaman suci menjadi kuat kembali, dan perisai yang dipadatkan oleh kekuatan ruang muncul di pinggiran tubuh. Dengan berkah pil 12 Yuan, perisai ini sangat tebal dan sangat kuat. Pemandu halaman suci sudah siap, dia ingin menerima serangan tirani Fang Yu. Tapi dia tidak menyangka bahwa langkah Fang Yu selanjutnya bukanlah memukul, melainkan mundur. Pemandu pelataran suci mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Saat ini, Fang Yu sudah melintas jauh. Pemandu halaman suci menatap Fang Yu, hendak mengangkat tangan kanannya. Tapi saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafas aneh di belakangnya. Fang Yu, bagaimana dia bisa muncul di belakangnya? Pemandu pelataran suci ingin berbalik, tapi sudah terlambat. Tinju bengkong diberi nama khusus untukmu. Fang Yu tersenyum, kamu bisa mulai marah. Fang Yu meledak dengan pukulan dan memukul salah satu Yuan dan ledakan. Bahkan jika Yuan dan mengandung energi mengerikan, ia tidak dapat menahan pukulan berat sebesar 50% dari kekuatan Fang Yu. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan Yuan dan mendorong Fang Yu mundur. Pada saat ini, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan.
Kepolosan emas gelombang www.novelringan.com gelombang menyelimuti Fang Yu seperti nyala api. Nafas Fang Yu melonjak saat ini. Ternyata nafas pemandu pelataran suci sudah menunjukkan kecenderungan hancur. Namun saat ini, situasinya terbalik. Nafas Fang Yu langsung melonjak ke level yang sama dengannya, dan menurunkannya lagi. Bagaimana ini mungkin? Cahaya di dalam tubuh transparan pemandu halaman suci berkedip-kedip dengan keras, melambangkan suasana hatinya saat ini. Fang Yuqiang menahan kekuatan ledakan Yuan Dan, pergi ke hulu dan mendekat lagi. Kali ini, Fang Yu mengulurkan tangannya. Pegang Yuan Dan di satu tangan. Lalu, pegang erat-erat dengan kedua tangan. Boom! Fang Yu menangkap dua Yuan Dan yang meledak. Kekuatan ruang besar meledak, menyebar kemana-mana. Tubuh Fang Yu seperti gunung Tai, tidak bergerak. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin cemerlang. 9 lagi. Fang Yu berkata dengan dingin, dan mengulurkan tangannya lagi. Pada saat ini, semangat pemandu halaman suci benar-benar bingung. Karena kemampuan yang diberikan oleh kemauannya, dia mampu melihat pemikiran dan pemikiran Fang Yu. Tapi dia tahu apa yang akan dilakukan Fang Yu, tapi dia tidak bisa menjawab. Begitu Fang Yu menyerang dari dekat, dia benar-benar tidak punya banyak pilihan. Dalam kehampaan di luar angkasa, meski kecepatannya juga sangat cepat, ia jauh kalah dengan Fang Yu. Tetapi jika Fang Yu diseret ke dalam salah satu pil inti aslinya, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuhnya, dan, di luar angkasa, Fang Yu dapat menghancurkan inti aslinya dengan lebih mudah. Dan Fang Yu bahkan bisa langsung menyentuh Yuan Dan miliknya. Bagaimana Yuan Dan-nya bisa dengan mudah dipegang oleh umat manusia? Makhluk normal, meskipun mereka sedikit dekat dengan Yuan Dan-nya, semua akan hancur oleh semburan aura yang dikeluarkannya, apalagi disentuh. Tapi Fang Yu tidak hanya langsung menyentuh Yuan Dan, tapi bahkan memerasnya dengan kekerasan. Ini di luar kemampuan biksu manusia yang dia pahami. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin bisa tetap berada di bumi? Mungkinkah? Inikah alasan mengapa pengadilan suci membiarkan Fang Yu masuk ke pengadilan suci? Tapi orang yang begitu kuat, bagaimana dia bisa dikendalikan oleh bawahan seperti itu? Memikirkan hal ini, halaman suci membuat orang yang lewat terkejut. Tidak mungkin, tidak akan ada kesalahan seperti itu dalam surat wasiat. Pemandu halaman suci memandang Fang Yu, karena surat wasiat membiarkan orang ini masuk ke halaman suci. Saya harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengendalikannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa mundur, apalagi takut pada biksu manusia. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah seorang biksu manusia yang masih tinggal di bumi. Fang Yu terus mengambil tindakan ketika halaman suci memimpin orang yang lewat dengan ketakutan. Kedua telapak tangan itu kembali memegang kedua Yuan Dan. Sebelum dia memulai, Fang Yu bisa merasakan kekuatan tak berujung di dalam. Itu semua adalah kekuatan ruang, bisakah itu diserap oleh seni pemakan roh? Aura Fang Yu bersinar, matanya bersinar. Pada saat yang sama ketika pikiran itu muncul, dia memikirkan nafas yang dia serap saat berlatih di hari-hari gua. Asal-usul naga dan Phoenix mungkin ditolak. Pada saat ini, telapak tangan Fang Yu sudah melihat topan lampu merah. Apapun yang terjadi, coba lagi. Jika tidak dapat diserap, ia akan hancur. Pada saat ini, energi tak berujung mengalir dari telapak tangan Fang Yu. Mungkin karena lebar meridian telah ditingkatkan setelah penggabungan tubuh roh Dao, dan efisiensi spirit devouring Jue 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Anda dapat dengan jelas merasakan dua arus hangat mengalir dari telapak tangan Anda ke meridian di tubuh Anda. Namun, sensasi terbakar langsung datang dari area kemaluan. Penolakan naga dan Phoenix asal terhadap nafas ini sangat kuat. Bahkan tanpa tangan Fang Yu, gelombang besar energi yang baru saja melewati meridian mengalir keluar. Yah, tidak mungkin. Fang Yu berhenti menggerakkan seni melahap roh, dan meremas kuat-kuat dengan kedua telapak tangannya. Ledakan, pil 2 Yuan meledak lagi. Kuat, apakah kamu ingin menghancurkan semua Yuan Danku? Aku akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan. Teriak pemandu halaman suci. Pada saat ini, nadanya akhirnya berfluktuasi, dan kemarahan serta keterkejutan yang terkandung di dalamnya dapat terdengar. Sebelum Fang Yu menyelesaikan kata-katanya, 7 Yuan Dan yang tersisa di depan Fang Yu tiba-tiba berkumpul menuju tengah. 7 Yuan Dan, gabung saja menjadi satu. Boom! Energi di dalam Yuan Dan terus meningkat, mencapai tingkat yang tidak dapat diprediksi.
Dan ukurannya melebihi bentuk tubuh Fang Yu. Yuan dan ini cukup untuk menghancurkan seluruh umat manusia. Suara pemandu halaman suci dipenuhi dengan sikap dingin dan tekad. Sekarang, saya akan memberikannya kepada Anda sendiri. Setelah berbicara, pemandu pengadilan suci mengangkat tangannya. Yuan dan yang besar, mengikuti tangannya, naik ke atas kepalanya. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, tapi ada senyuman tipis di wajahnya. Jelas sekali, pemandu tempat suci menjadi geram, bahkan bisa dikatakan dia kehilangan akal sehatnya. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Padatkan 7 yuan dan menjadi satu sebagai alat pelanggaran. Bukankah ini sama dengan menukar salah satu nyawa Fang Yu dengan 7 nyawanya? Sekalipun bisa ditukar, tetap saja perdagangan itu tidak menghasilkan keuntungan. Jika dia menyimpan pil 7 yuan ini untuk melarikan diri, dalam kehampaan yang tak berujung ini, Fang Yu benar-benar tidak punya pilihan selain mengejarnya untuk waktu yang lama. Apakah kamu pikir aku kehilangan akal sehatku? Kamu salah. Halaman suci memimpin orang yang lewat dengan suara dingin. Oh, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Fang Yu bertanya dengan cemberut, mengetahui bahwa pemandu halaman suci memiliki kemampuan untuk melihat melalui pemikiran. Di hadapan umat manusiamu yang rendah hati, sungguh memalukan untuk mundur. Nada suara pemandu pengadilan suci tiba-tiba menjadi tenang, dengan kebanggaan yang tak tertandingi. Kamu bahkan tidak bisa menang melawan ras manusia rendahan, bukankah itu lebih memalukan? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Aku hanya seorang pelayan, tapi kamu adalah yang teratas dalam umat manusia. Pemandu pengadilan suci berkata, kalau dipikir-pikir, siapa yang malu? Selama kata-kata itu, dia mengangkat tangannya ke depan. Orang berikutnya, Fang Yu terganggu oleh kata-kata pemandu dari pengadilan suci. Fang Yu tidak sadar kembali sampai dia merasakan cuaca yang mendekat. Aku mencoba menghindari pukulan itu, tapi aku merasa terikat. Pemandu halaman suci muncul di belakangnya, menggunakan anggota tubuhnya untuk secara paksa menahan tubuh Fang Yu. Pergi jauh-jauh, Fang Yu berkata dengan dingin sambil menjabat tangannya. Ledakan, mendorong semua kekuatan secara horizontal, tubuh pemandu halaman suci hancur seketika. Jika kamu bisa bertahan, kamu mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk melihat kehendak istana suci di masa depan, tapi pada saat itu akan menjadi tanggal kematianmu. Meskipun pemandu pengadilan suci hancur, suara itu sampai ke telinga Fang Yu. Fang Yu berbalik dan memukulkan tinjunya ke kepala pemandu halaman suci. Ledakan, kepala pemandu halaman suci meledak. Mungkin karena tidak ada berkah dari pil aslinya. Bagian tubuh lainnya setelah hancur menghilang bersamaan. Meski masih banyak keraguan di benak saya, saat ini tidak perlu ditanyakan. Ditanya, pembimbing pelataran suci tidak mau menjawab. Namun struktur tubuh makhluk dengan hukum ini tidak dapat diingat dengan mencari jiwa. Jadi, langsung bunuh saja. Ketika panduan halaman suci dihilangkan, pil Super Yuan, yang dipadatkan dari pil 7 Yuan, sudah dekat. Fang Yu menoleh dan meledakkan Yuan dan Super ini dengan pukulan. Boom! Ini meledak, bahkan kekosongan pun bergetar. Cahaya itu meledak dan menyebar ke area kehampaan yang luas. Dan Fang Yu, juga diselimuti cahaya, tidak dapat melihat. Swiss. Butuh waktu lama hanya untuk berjalan melewati area yang diselimuti cahaya. Kembali ke kehampaan yang gelap, Fang Yu melihat kembali ke cahaya besar yang belum hilang di depan, matanya berkedip-kedip. Pertarungan ini, membuatnya merasa sangat salah. Dia merasa bahwa panduan tempat suci itu sangat kuat. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh pemandu pengadilan suci, aura di tubuhnya, adalah eksistensi terkuat yang pernah dia temui sejak dia hidup selama hampir 5.000 tahun. www.novelringan.com Gelombang pemandu pengadilan suci sedang menggabungkan pil 7 Yuan pada saat itu, dikatakan bahwa pil Super Yuan cukup untuk menghancurkan semua ras. Untuk ini, Fang Yu setuju. Kekuatan yang terkandung dalam pil Super Yuan itu. Saya khawatir pil itu benar-benar dapat menembus sebagian besar bumi. Pil 1 Yuan manapun dapat menghancurkan area yang luas. Yang salah adalah, Fang Yu merasa bahwa pemandu halaman suci sangat kuat, tetapi dia dengan mudah menghilangkan pemandu halaman suci. Dia awalnya mengira ini akan menjadi pertarungan yang sengit, bahkan jika ingin menang, itu akan sangat sulit. Dalam pikirannya, panduan tempat suci dan kepunahan berada pada level yang sama, dan bahkan lebih kuat. Namun nyatanya, dia tidak menghabiskan banyak tenaga untuk membunuh pemandu pengadilan suci.
Sama seperti membunuh seorang beku di tingkat Mahayana di bumi dengan tangan bebas. Namun, dia merasa bahwa pemandu tempat suci itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari biksu Mahayana. Ketidakharmonisan antara persepsi dan kenyataan membuat Fang Yu merasa sangat bingung. Ibarat berdiri di depan sebuah jalan, rasanya seperti baru melangkah kecil, lalu langsung melintasi seluruh jalan. Aneh, sangat aneh. Apakah ada yang salah dengan kemampuan persepsiku, atau apakah pemandu halaman suci menggunakan semacam teknik ilusi untuk membuatnya terlihat sangat kuat? Fang Yu mengerutkan kening, atau aku lebih kuat dari yang kukira. Tetapi perkiraan kekuatanku sendiri juga berasal dari persepsiku. Pikiran Fang Yu menjadi lebih kacau, dan alisnya mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia mengesampingkan perasaan canggung ini. Karena, ketika dia mencoba mengaktifkan cincin halus dan ingin membangun terowongan spasial untuk meninggalkan kehampaan, dia menemukan kenyataan yang sangat menakutkan. Karena yin qi internal telah habis, cincin halus tidak dapat diaktifkan. Ini adalah masalah yang sangat serius. Tanpa cincin halus, sangat sulit untuk segera membangun terowongan luar angkasa dan kemudian menemukannya kembali ke bumi. Kalau bisa kembali hanya dengan membangun terowongan luar angkasa, meski sulit, setidaknya masih menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Tapi sekarang kuncinya adalah Fang Yu tidak tahu di mana dia berada. Setelah memasuki gerbang pelataran suci, proses transmisinya memakan waktu yang sangat lama. Hal ini juga menunjukkan bahwa ia pergi ke lokasi yang sangat jauh dari angkasa bumi. Kekosongan di luar ruang sangatlah besar, melampaui segala kognisi. Fang Yu berada dalam kehampaan, bahkan tidak ada debu. Dalam hal ini, atribut posisi cincin halus sangatlah penting. Bahkan jika Fang Yu memiliki kemampuan persepsi spasial tertentu, tidak mungkin untuk menutupi kekosongan yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, penentuan posisi tidak dapat dicapai, dan titik sasaran tidak dapat ditemukan ketika membangun terowongan luar angkasa. Fang Yu melihat sekeliling, kecuali cahaya besar yang dihasilkan oleh ledakan Super Yuandan, semuanya gelap gulita. Di manakah letak bumi berada? Fang Yu melihat kehampaan di depan, mengerutkan kening. Setelah sekian lama, dia melepas cincin halus itu lagi dan mengamatinya dengan cermat. Dia bertanya-tanya, apakah ada cara untuk menggunakan nafas lain untuk menambah energi cincin halus? Kemudian, dia mulai mencoba. Ki sejati, kekuatan surga, kekuatan burung phoenix, kekuatan naga, kekuatan suci naga dan burung phoenix. Setelah serangkaian upaya, semuanya berakhir dengan kegagalan. Kecuali yin qi, tidak ada energi lain yang diterima. Energiku adalah energi ofensif, secara alami, mereka tidak bisa menjadi energi cadangan senjata ajaib. Fang Yu mengetuk keningnya, sedikit gelisah. Cincin halus itu sendiri membutuhkan yin qi wanita sebagai energi cadangan, dan ini aneh. Mengapa harus ada pembatasan pada senjata ajaib sekuat itu? Bukankah baik mengaktifkan secara langsung dengan energi yang menyebalkan? Apa pendapat orang-orang yang memasang cincin halus? Apakah kastornya sendiri seorang wanita? Alis Fang Yu berkerut dan menegang saat dia memikirkannya semakin jauh. Sekarang, dia harus mencari cara. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar terjebak dalam kehampaan ini dan tidak akan pernah kembali ke bumi. Bagaimana cara melakukannya? Fang Yu melihat cincin halus redup di tangannya, tak berdaya untuk beberapa saat. Ibu kota utara. Seperti yang dipikirkan Fang Yu, baik ruang di halaman suci maupun hukum waktu di luar kehampaan berbeda dengan bumi. Saat ini, 10 hari telah berlalu sejak dia pergi. Selama jangka waktu ini, Gu Tianju mengirim seseorang untuk mencari Fang Yu sebanyak 4 kali, tetapi diberitahu bahwa Fang Yu tidak ada di rumah. Hari ini adalah yang kelima kalinya. Maaf, Tuan Fang belum pulang. Ye Sengsui berkata dengan nada meminta maaf kepada orang di depan Gu Tianju. Tuan Fang belum kembali, apa yang bisa saya lakukan? Orang yang dikirim oleh Biro Gu Tian adalah Fatih Dawei. Dahi Dawei penuh keringat, wajahnya tidak cantik, dan dia bahkan bisa melihat kegelisahan yang jelas terlihat. Melihat ekspresi Dawei seperti ini, Ye Sengsui bertanya, Tuan Wei, bisakah Anda menjelaskan? Apa yang Anda cari, Tuan Fang? Ketika dia kembali, saya dapat memberitahu Anda sesegera mungkin. Oke, jika Tuan Fang kembali, katakan padanya bahwa roh pembasmi akan datang ke utara. Biarkan dia bergegas melihat langit. Wei mengeluarkan sapu tangan, menyeka keringat di dahinya, dan berkata, Kuiling, oke, begitu,
Tuan Wei. Ye Sengsui mengangguk dan berkata, ketika Tuan Fang kembali, saya pasti akan memberitahu. Terima kasih Nona Ye, kalau begitu aku akan kembali. Dulu, Da Wei sedikit membungkuk dan berbalik untuk pergi. Ye Sengsui melihat punggung Da Wei, alisnya sedikit mengernyit. Dia tahu betul bahwa kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak, Gu Tianju tidak akan sering datang menemui Fang Yu dalam waktu singkat. Tapi masalahnya sekarang adalah, dia tidak tahu kemana Fang Yu pergi. Bukan hanya dia, tapi di seluruh mansion, tidak ada yang tahu keberadaan Fang Yu. Termasuk Su Changge, dan pihak Huaixu, dan tidak ada keberadaan Fang Yu. Situasi ini cukup jarang terjadi. Secara umum, Fang Yu akan selalu menjelaskan kemana dia pergi, dan tidak akan menghilang begitu saja. Jadi, kapan Fang Yu akan kembali, dia tidak tahu. Situasi di pihak Giopian Jutian tampaknya mendesak. Basmi, namanya terdengar mengejutkan. Ini pasti menjadi lawan yang sangat sulit lagi. Tuan Fang, di mana Anda? Ye Sengsui mengangkat kepalanya dan melihat ke langit cerah di depan, menanyakan isi hatinya. Mengintip ke langit, masih belum kembali. Bai Konggu bertanya di halaman dalam ketika dia melihat Da Wei yang berkeringat deras berlari kembali. Yah, Nona Ye berkata bahwa Tuan Fang masih belum ada di rumah. Jawab Da Wei. Bai Konggu mengerutkan kening dan wajahnya sangat serius. Lao Bai, apa yang bisa kulakukan dengan ini? Lintasan penghancur roh saat ini akan segera mencapai ibu kota utara. Da Wei bertanya dengan wajah pucat. Bai Konggu tidak berbicara, dan mengambil bola kaca di atas meja. Dengan tangan kirinya bertumpu pada bola kaca, dia meneriakkan Fajue. Kemudian, bola kaca bersinar terang. Tirai tipis muncul di depan Bai Konggu. Ini adalah peta. Sangat mudah untuk melihat bahwa ini adalah peta wilayah musim panas. Saat ini, titik terang di peta sedang berkedip. Titik cahaya ini melambangkan tanda pergerakan roh punah yang dipantau oleh Biro Pengintip Langit. Itu muncul di pantai Huaibei, lalu ke selatan, muncul sedikit di perairan selatan Sungai Yangtze, dan kemudian ke pulau-pulau yang lebih selatan. Jika terus bergerak ke selatan, situasinya sangat bagus. Karena kepulauan yang lebih selatan adalah wilayah lautan yang luas. Di wilayah lautan ini, masyarakat biasa tidak dapat disakiti oleh roh apapun yang dapat membuat masalah. Namun, hal-hal bertentangan dengan keinginannya. Setelah setengah bulan berada di Nusantara, Deling mulai mengubah arah dan bergerak ke utara. Setelah itu wilayah barat daya, wilayah tengah, wilayah barat laut, dan kemudian wilayah. Selama proses ini, frekuensi kemunculan Mierin yang dapat dipantau oleh Biro Gutian pada dasarnya setiap setengah bulan sekali. Begitu muncul, pasti dibarengi dengan kehancuran kawasan itu. Kehancuran telah selesai, bahkan sebuah danau, daerah pegunungan, atau bahkan tanah datar, akan terkena pukulan telak dari pembasmi, mengubahnya menjadi reruntuhan atau lubang besar. Untungnya, selama proses ini, Miling hampir selalu berada di pinggiran kota, dan tidak menjangkau pusat beberapa kota dan tempat padat penduduk. Jika tidak, situasinya hanya akan bertambah buruk. Tapi setengah bulan yang lalu, Bai Konggu mengamati bahwa roh pembasmi telah muncul di bagian timur wilayah itu. Posisi ini cukup kritis. Begitu Lingling memilih untuk pindah ke selatan, ia pasti akan melewati ibu kota utara. Sebagai kota terbesar di musim panas, Beidou, baik itu dunia sekuler atau dunia seni bela diri, adalah yang paling berkembang di musim panas. Oleh karena itu, hanya ada sedikit daerah yang belum berkembang di Beidou, dan kepadatan penduduknya sangat tinggi. Pembasmi muncul di area manapun di ibu kota utara. Itu adalah bencana yang menghancurkan bagi mereka yang berada di sana. Gelombang www.novelhall.com gelombang. Dan menurut lintasan aksi pembunuhan roh, dan apa yang dikatakannya, kemungkinan besar akan terjadi. Sepanjang musim panas, hanya untuk menemukan Fang Yu. Jika Fang Yu masih di sana, situasinya tidak akan terlalu kritis. Dengan kekuatan Fang Yu, dia dapat memimpin semangat untuk bertarung di tanah tak bertuan, dan berusaha menghindari kematian orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun, itu adalah Fang Yu. Dia bisa membubarkan Miling sekali sebelumnya, dan dia bisa membubarkan untuk kedua kalinya. Tapi masalahnya sekarang adalah Fang Yu tidak dapat ditemukan. Mengapa Tuan Fang tidak pergi cepat atau lambat? Dia tidak pergi sampai Miling menuju utara, kata Da Wei cemas. Bai Konggu melirik Da Wei dan menemukan bahwa Wei sedang melompat dengan cemas. Pantas saja Wei begitu panik.
Itu benar-benar karena kekuatan roh pemadaman terlalu menakutkan. Di layar yang dipantau oleh Biro Giopian, tidak ada eksistensi yang tidak dapat dibunuh dalam hitungan detik. Pemandangan yang paling mengejutkan adalah saat arwah berada di daerah pegunungan barat laut. Setelah semburan cahaya hitam meletus di pegunungan dan punggung bukit dalam radius sekitar 10 km, hanya setitik bubuk abu-abu yang tersisa. Ini adalah kawasan pegunungan dengan radius 10 km. Hanya dalam beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Betapa dahsyatnya kekuatan destruktif ini. Jika Miling benar-benar datang ke ibu kota utara, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Dalam 4 atau 5 hari, ini adalah siklus setengah bulan lagi. Kali ini, Dailing kemungkinan besar akan muncul di ibu kota utara. Harus menemukan cara untuk menghadapinya. Kalau tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Bai Konggu berpikir lama, membuat keputusan, dan berkata, kita tidak bisa duduk di sini dan menunggu Fang Yu kembali. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Da Wei bertanya dengan ragu-ragu. Publikasikan semua berita tentang roh, biarkan para kultivator terbaik di dunia seni bela diri ibu kota utara bersatu melawan roh, kata Bai Konggu. Ini, apakah kamu ingin melakukan ini? Ekspresi Da Wei berubah. Mengumumkan pemberitaan tentang Dielin sendiri bukanlah masalah besar. Belakangan ini Deling sedang berakting, sehingga beredar rumor terkait di berbagai daerah. Tapi situasi saat ini adalah, karena kebangkitan aura, kekuatan di dunia seni bela diri telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa berbagai kekuatan saat ini berada dalam kondisi ekspansi yang cukup besar, berpikir bahwa mereka tidak kalah dengan yang lain, dan tidak ada yang menerimanya. Oleh karena itu, dunia seni bela diri ibu kota utara berada dalam keadaan kacau. Sulit sekali bersatu untuk mengumumkan kabar kepunahan, apalagi ada yang percaya. Ketika pola ranah keluarga dan ranah sekte stabil, kekuatan dari berbagai keluarga malah akan berperilaku baik, dan dari waktu ke waktu mereka akan berkumpul untuk rapat dan bersama-sama menyelesaikan beberapa tugas. Pada saat itu, asosiasi pencaksilat dan organisasi pemesan juga berwibawa. Tapi sekarang, dunia seni bela diri sedang kacau, saling bertarung, dan dua organisasi besar, yang satu benar-benar kehilangan otoritas, dan yang lainnya benar-benar diam. Inilah dampak pemulihan Reiki. Bagi dunia pencaksilat, ini adalah karnaval, tapi juga krisis tersembunyi. Publikasikan semua informasi tentang Miling, beri mereka sedikit berlebihan, dan buat mereka merasa takut, mereka pasti akan bersatu. Bai Konggu berkata dengan percaya diri, sama seperti sebelumnya, dunia sekte tidak bersatu, ingin berdiskusi. Cara menghadapi Fang Yu. Premis dari kekacauan adalah untuk menyelamatkan nyawa. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupmu, apa gunanya bertarung? Da Wei mengerti arti Bai Konggu. Biro Jingtian menyebarkan berita tentang kepunahan tersebut, dan kemudian menjadikannya sebagai iblis yang hanya bisa membantai, dan akan menyapu ibu kota utara. Selama semua pihak takut, biarkan mereka berpikir jika tidak mengambil tindakan, mereka hanya bisa menunggu kematian. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya dapat mengirimkan kekuatan tempur terbaik mereka untuk melawan pembasmi. Saya mengerti, Bai Tua. Da Wei berkata, saya akan melakukannya sekarang. Setelah berbicara, Da Wei berbalik dan keluar. Bai Konggu melihat punggung Da Wei, pupil matanya berkedip-kedip. Sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu dengan cepat mengecil, seolah itu hanya kedutan. Pada hari ini, Biro Pengintip Langit mengumumkan berita tentang pembasmian roh. Lintasan roh pembasmi, apa yang dilakukannya kemanapun ia pergi, dan pemandangan di tempat kejadian, semuanya diumumkan. Di antaranya, pemandangan paling mengejutkan di daerah pegunungan barat laut digunakan untuk publisitas, dan pemandangan di mana sebuah desa menghilang seketika. Berita itu diumumkan, dan pandangan sekilas ke langit penuh sesak. Semua kekuatan besar di dunia seni bela diri ibu kota utara mengirim orang untuk melihat langit untuk menyelidiki masalah ini secara pribadi dan memeriksa layar. Karena pentingnya masalah ini, bahkan dunia sekuler pun tidak dapat melakukannya. Reporter dari berbagai media semuanya pergi ke Biro Guantian untuk melakukan siaran langsung. Dan adegan Miling meratakan gunung hingga rata dengan tanah dan menghancurkan desa, juga disiarkan berulang kali di stasiun TV di berbagai daerah pada musim panas. Iblis ganas hadir, dan roh kehancuran akan muncul di ibu kota utara.
Gaping the Sky memperingatkan bahwa jika para ahli terbaik di dunia seni bela diri di ibu kota utara tidak bekerja sama untuk bertarung, mereka akan menderita bencana besar. Waspada, roh pembasmi akan datang. Berbagai laporan menyebar sepanjang musim panas hanya dalam setengah hari, menyebabkan diskusi yang memanas. Banyak orang yang mengaitkan kejadian ini dengan situasi kebangkitan ras alien yang diumumkan oleh Biro Gutian 3 atau 4 bulan lalu. Miling, apakah itu salah satu ras alien yang telah bangkit? Apakah itu membunuh segalanya di ibu kota utara? Meskipun berbagai insiden telah muncul satu demi satu dalam 6 bulan terakhir, dunia seni bela diri musim panas sangatlah ramai. Namun kali ini suasananya benar-benar berbeda. Sebelumnya, kebanyakan orang tidak ikut campur dalam masalah ini dan mendiskusikan segala sesuatu seolah-olah mereka sedang menyaksikan kegembiraan. Tapi kali ini, krisisnya nyata. Sekilas kata-kata tegas Tianju, dan gambar-gambar yang dirilis, sangat mengejutkan. Sosok manusia itu, namun sekujur tubuhnya berwarna hitam pekat, seperti makhluk hitam mirip kembang api. Kalaupun hanya menontonnya di TV atau melalui beberapa gambar, sudah bisa membuat orang merasa kedinginan dan tiada taraf. Jika ini benar-benar mematikan ibu kota utara, bagaimana kita harus menghadapinya? Ini adalah semangat ganas yang sebanding dengan ledakan nuklir. Dibandingkan dengan daerah lain di musim panas, dunia seni bela diri ibu kota utara telah terdiam sejenak. Semua kekuatan besar, semuanya mengadakan pertemuan internal untuk membahas tindakan pencegahan. Memang, beberapa orang juga mengajukan pertanyaan. Namun selama bertahun-tahun, Gutianju tidak pernah melepaskan berita palsu. Oleh karena itu, suara keraguan sangatlah kecil, hampir dapat diabaikan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana menghadapi kenyataan bahwa Miling benar-benar terbunuh? Bersama-sama, tingkat biksu manakah yang harus dikirim oleh setiap keluarga? Ini semua adalah hal yang perlu dipertimbangkan. Semua kekuatan khawatir, jika mereka mengirimkan kekuatan tempur terkuat mereka, jika terjadi sesuatu dalam pertarungan dengan roh. Kerugiannya akan sangat besar. Selain itu, mereka juga khawatir apakah kekuatan lain akan mengirimkan kekuatan tempur terkuat. Singkatnya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Pada hari pertama, tidak ada kekuatan yang mau berdiri. Pada malam hari, Beidou No. 101, Ye Sengshui dan Zhao Zinan duduk di lantai atas gedung tempat mereka berada. Zhao Zinan sedang menggoda binatang pengunyah langit, tapi Ye Sengshui tidak ada. Di luar Beidou sangat ramai, dan dia juga mengetahui banyak berita. Kedua gambaran tangan Miling semakin membekas di benaknya, dan tak bisa dihapus dalam waktu lama. Terlalu menakutkan. Penduduk desa itu musnah dalam sekejap dan meninggalkan dunia. Ketika mereka mati, mereka mungkin tidak tahu mengapa mereka mati. Sekarang, menurut Gutianju, Extering Spirit akan datang ke ibu kota utara. Ye Sengshui sangat kesal. Seni Bingxin yang dia kembangkan memberinya indera keenam yang tak terkatakan. Sederhananya, itu intuisi. Setelah berkomunikasi dengan Dawei pagi ini, detak jantungnya mulai bertambah cepat. Sore harinya, ketika Biro Pengintip mengumumkan berita kepunahan, firasat buruk menjadi lebih jelas dan intens. Ye Sengshui tidak yakin apakah dia terlalu khawatir. Tapi intuisi memang ada. Kamu di sini. Sebuah suara datang dari samping. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Valetlah yang kembali dari Gioping. Ketika Valet pulih dari luka-lukanya, Ye Sengshui telah merawatnya, dan hubungan keduanya sangat baik. Anda kembali. Ye Sengshui memaksakan senyum dan berkata. Valet menghampiri Ye Sengshui dan duduk, menatap Zhao Zinan, dan berkata, apakah kamu tahu berita yang dirilis oleh Tianju? Aku tahu. Wajah Ye Sengshui sedikit berubah dan mengangguk dengan berat. Situasinya sepertinya agak kritis. Mengintip ke langit hari ini benar-benar penuh sesak. Valet berkata dengan mata berbinar. Ya, sepanjang musim panas yang terik aku membicarakan banyak hal tentang Deing. Jawab Ye Sengshui. Fang Yu, belum kembali. Tanya Valet. Tuan Fang masih belum mendapat kabar. Ye Sengshui dengan lembut menggelengkan kepalanya gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata. Valet tidak berkata apa-apa, meletakkan tangannya di dada, bersandar di sandaran kursi, dan menatap langit malam. Jangan terlalu khawatir. Saat ini, suara lembut terdengar. Lonceng angin kecil jatuh dari langit dan mendarat di atas meja. Suster Fengling. Ye Sengshui langsung berteriak. Xiao Zi, Xiao Sui,
Xiao Nan, ada saudara perempuan di sini, kamu tidak perlu takut. Xiao Fengling menepuk dadanya dan berkata, Sister Fengling, kenapa kamu begitu percaya diri? Ye Seng Sui bertanya, karena ada anjing hitam besar. Xiao Fengchai menunjuk ke arah Sky Eater yang tertidur di tangan Zhao Zinan, dan berkata. Ye Seng Sui memandangi binatang pengunyah kosong itu, baru teringat penampilan binatang pengunyah kosong ketika keluarga Wang selalu datang ke pintu. Kegugupannya memang sudah mereda. Anjing hitam besar, kamu harus menjaga rumahmu dengan baik. Saat tuannya kembali, aku akan melaporkan penghargaanmu dengan jujur dan membiarkan dia memberimu hadiah yang besar. Lonceng angin kecil berjalan ke arah binatang kosong itu dan berjongkok, mencoba mengulurkan tangan dan menyentuh-sentuh kepala berbulu binatang kosong itu. Wow, binatang pengunyah kosong yang dengan malas itu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba membuka mulutnya, seolah ingin menggigit tangan kecil lonceng angin itu. Ya, lonceng angin kecil segera menarik tangannya dan menatap ke arah binatang kosong itu, lalu berkata, aku tidak akan menghargaimu. Apa yang sedang kamu lakukan? Wow, Sky Eater menatap lonceng angin kecil dengan mata biru, dan mengibaskan ekornya, seolah memprovokasi. Kamu, Xiao Fengqin mengertakkan gigi, tapi tidak berani melakukan tindakan nyata. Dia tahu betul wajah asli anjing hitam besar ini. Hah, jangan sombong, aku sudah mengikuti tuanku lebih lama darimu. Xiao Fengchai berkata dengan wajah melotot, cinta tuan kepadaku pasti jauh lebih baik daripada anjing sialanmu yang tidak patuh. Wow, kaki depan dari binatang penggigit yang kosong itu menghantamnya, dan ia akan bergegas ke depan. Apa? Lonceng angin kecil itu menjerit dan terbang langsung ke udara di belakang. Kamu keterlaluan. Xiao Fengchai menunjuk ke arah Sky Eater, wajahnya memerah karena marah. The Sky Devouring Beast menatap lonceng angin kecil dan berbaring dengan santai, seolah dia tidak menerimanya. Xiao Fengling sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tapi tidak berdaya. Ketiga wanita yang bersebelahan melihat pertarungan antara kedua belah pihak, dan mereka semua menunjukkan senyuman tipis. Terutama Ye Seng Sui, merasa sangat rileks. Xiao Kongkong, kamu tidak bisa menindas Sister Fengling, kamu harus menjadi baik. Zhao Zinan mengelus bagian atas kepala binatang kosong itu dan berbisik. The Sky Devouring Beast setengah menutup matanya, dan tidak lagi memprovokasi Xiao Fengchai. Tidak peduli seberapa hidup dunia luar, Fang Yu di luar kehampaan, masih berada dalam kehampaan yang benar-benar sunyi. Saat ini, dia masih memikirkan cara untuk pergi. Namun setelah banyak pertimbangan, tidak ada jalan besar. Sial, apa aku benar-benar akan terjebak di sini sampai mati? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Oh, saat aku bangun, sepertinya aku telah melewatkan pertarungan yang indah. Saat ini, telinga Fang Yu mendengar suara lembut. Li Huoyu. Mata Fang Yu berbinar dan bertanya, saya terjebak dalam kehampaan sekarang, dan saya tidak dapat menggunakan cincin void. Anda segera menemukan jalan, jika tidak kita akan terjebak di sini. Li Huoyu terdiam beberapa saat, dan berkata, saya hanya alat, biarkan saya menemukan jalannya. Kamu tahu lebih banyak dariku, aku kurang beruntung, kata Fang Yu. Li Huoyu terus diam. Fang Yu hanya bermeditasi di tanah dan berkata, jika kamu tidak bisa menahannya, maka kita hanya bisa tinggal di sini selamanya. Saya biasa tidur santai selama lebih dari 1000 tahun, saya tidak peduli. Jawab Li Huoyu. Wajah Fang Yu sedikit berubah. Lagi pula, di mana kamu berada sekarang? Lagi pula aku tidak bisa menahannya, kata Li Huoyu, terlalu jauh. Apakah kamu tahu di mana ini? Fang Yu bertanya. Saya tidak tahu detailnya, tapi jelas itu di luar batas. Li Huoyu berkata, tidakkah kamu merasa bahwa peraturan di sini benar-benar berbeda dari tempat manapun yang pernah kamu kunjungi sebelumnya? Tidak ada hukum yang kosong. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, tidak ada aturan, itu adalah aturan kehampaan terbesar di luar dunia, kata Li Huoyu. Pernyataan Anda tidak tepat dan kontradiktif, kata Fang Yu. Ini faktanya, saya tidak pernah bicara omong kosong, Li Huoyu berkata dengan tidak senang. Apa yang harus saya lakukan? Fang Yu bertanya, apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini selamanya? Itu bukan urusanku. Li Huoyu berkata, lagi pula, kamu memiliki begitu banyak harta, mengapa kamu hanya ingin bertanya padaku? Bayi lain juga tidak bisa bicara. Fang Yu berkata tanpa daya, tidak masalah jika kamu tidak dapat berbicara,
asalkan berhasil. Jawab Li Huoyu. Hati Fang Yu tergerak begitu dia mengatakan ini, seolah dia menyadari sesuatu. Memang benar, dia memiliki tubuh roh Dao Agung, mata wawasan, dan tombak suci di langit, dan King Lian Angan. Di antara mereka, peran Ruyi King Lian masih belum jelas. Tidak peduli seberapa kuat Sky Celestial Halberd, itu hanyalah senjata ajaib, tidak mampu membawanya melintasi ruang angkasa. Kemudian, satu-satunya hal yang mungkin berguna adalah mata wawasan dan tubuh roh Dao Agung. Hanya, apakah kamu menyarankan sesuatu kepadaku? Fang Yu bertanya. Li Huoyu bersenandung pelan tanpa berbicara. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, memikirkan sesuatu. Dia segera menutup matanya dan memandang dirinya sendiri. Kali ini, kesadaran ilahinya tidak hanya tinggal di luar untuk mengamati tubuh roh Dao, tetapi langsung memasukinya. Ketika kesadaran ilahi tidak memasuki tubuh roh Dao, penglihatannya berubah. Fang Yu merasa telah memasuki dimensi lain. Dia bisa melihat dengan jelas ada sosok virtual yang duduk di depannya. Hantu ini berukuran persis sama dengan dirinya. Fang Yu sedikit terkejut saat mengamati hantu ini. Sama seperti ketika tubuh roh Dao Agung pertama kali digabungkan, Anda dapat dengan jelas melihat kerangka emas, darah yang bersirkulasi, dan asal-usul naga dan burung phoenix yang berputar-putar. Semua ini sama seperti ketika dia sepenuhnya bergabung dengan tubuh roh Dao. Meridian sebening kristal di tubuh, darah mengalir dengan cahaya keemasan, setelah mengembang, asal mula naga dan burung phoenix berputar-putar terus-menerus, dan tulang-tulang yang bersinar dengan cahaya keemasan semuanya hadir di depan mataku. Ini adalah hal-hal yang pernah terlihat sebelumnya, tidak mengherankan. Tapi saat ini, Fang Yu memperhatikan kepala bayangan hantu ini. Ngomong-ngomong, kepala, area yang dicakup oleh tubuh roh Dao besar adalah seluruh tubuh, kepala secara alami ada di dalamnya. Sebelum perhatian Fang Yu sepenuhnya tertuju pada area di bawah lehernya, dia tidak memperhatikan kepalanya. Namun kini, ia dapat melihat dengan jelas bahwa ada dua rongga mata redup di kepala dan wajah hantu tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Mata, merindukan sepasang mata. Kenapa tidak ada mata? Hati Fang Yu bergetar. Entah kenapa, dia memasuki kesadaran spiritual tubuh roh Dao dan tiba-tiba bergerak dengan sadar. Turunkan saja kepalamu dan lepaskan matamu. Pada saat ini, Fang Yu bahkan tidak bisa memastikan apakah dia adalah dewa atau dewa. Tapi anehnya, mata itu benar-benar lepas begitu saja. Mata merah itu, dengan tanda putih di dalamnya. Wawasan yang diberikan orang tua gila itu padanya saat itu. Fang Yu sangat bersemangat, dan mengirimkan kedua bola mata ini ke rongga mata hantu yang sedang bermeditasi. Perlahan, Eye of Insight mendekati rongga mata. Seolah-olah saling magnetis, mata wawasan, jatuh begitu saja ke dalam rongga mata. Hantu yang sedang bermeditasi gelombang www.novelringan.com gelombang tiba-tiba tubuhnya bergetar, bersinar. Fang Yu bisa merasakan arus hangat di sekujur tubuhnya. Saat ini, Fang Yu merasakan perasaan di dalam hatinya. Selesai, tubuh roh Dao, baru sekarang benar-benar menyatu dengannya. Saat cahaya berkedip, Fang Yu bisa melihat hantu di depannya, dan berdiri. Tubuhnya penuh cahaya, dan seluruh bagian tubuhnya bergerak. Matanya menatap Fang Yu, lampu merah mekar, dan jimat putih di pupilnya berputar. Perlahan-lahan berjalan menuju Fang Yu. Sampai, kedua sosok itu benar-benar menyatu. Boom! Dalam kehampaan, sosok Fang Yu bersinar cemerlang, auranya melonjak. Kekosongan bergetar, dan cahaya di belakang Fang Yu yang belum menghilang karena ledakan menghilang. Boom! Ledakan nafas, dan cahaya yang mekar, terus menyebar. Entah berapa lama, nafas perlahan menjadi tenang. Dan cahaya yang mekar semuanya pulih ke dalam tubuh. Berdiri di kehampaan yang gelap gulita, Fang Yu tiba-tiba membuka matanya. Kekosongan di depan sepertinya berkurang dari kejauhan, dan pusaran memutar muncul. Pupil mata Fang Yu masih tampak merah padam. Namun di antara mereka, tidak ada lagi beberapa rune putih, sepertinya hanya tersisa satu karakter. Karakternya bersinar keemasan, simetris. Kiri dan kanan, berdiri di tengah pupil merah. Dari kejauhan terlihat seperti salib sederhana. Namun jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ini bukanlah karakter 10 yang sederhana. Bahkan tidak ada karakter, tapi dua pedang panjang bersinar dengan cahaya keemasan. Jika kamu melihatnya lebih besar, bilah dari dua pedang emas juga diukir dengan dua rune.
Saat murid Fang Yu berkedip, kekosongan di depannya menjadi lebih terdistorsi. Saat ini, ekspresi Fang Yu cukup terkejut. Karena penglihatan di depannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah menyatu dengan tubuh roh Dao, meskipun mata wawasan dalam keadaan terbuka, bidang penglihatannya tidak berbeda dengan apa yang dilihat mata telanjang. Sekilas, bagian depannya adalah kehampaan gelap tak berujung dan pusaran yang berputar di depannya. Tapi Fang Yu tahu betul bahwa Eye of Insight tidak gagal. Hanya saja, sekarang Eye of Insight, semuanya didominasi oleh dia. Hati Fang Yu tergerak. Dua pedang cahaya emas di pupil ganda perlahan berputar. Pusaran memutar yang muncul di depan tiba-tiba melebar, lalu langsung menyusut hingga menghilang. Itu bisa menciptakan pusaran dalam kehampaan. Fang Yu sedikit terkejut. Tidak ada hukum yang kosong. Secara teori, hal itu tidak akan diubah oleh kekuatan eksternal apapun. Tapi Eye of Insight setelah menyatu dengan Dao Spirit Body dapat secara paksa memutar kekosongan dan menciptakan pusaran. Dan ini, hanyalah salah satu fungsinya. Bagi Fang Yu, perubahan terbesar setelah tubuh roh Dao bergabung dengan Eye of Insight berasal dari persepsinya. Sebelum 10.000 level periode pemurnian Qi, Fang Yu tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan langit dan bumi. Jadi dia tidak bisa menggunakan semua teknik sihir yang terkait dengan hukum. Situasi ini tidak berubah hingga berhasil menembus periode pemurnian 10.000 lapis. Setelah mengintegrasikan dunia pada awalnya, banyak mantra yang dapat digunakan, tetapi karena tingkat integrasi dunia tidak cukup, tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan mantra 100%. Tapi sekarang, dia telah sepenuhnya mengintegrasikan dunia. Dengan kata lain, dia mengendalikan semua hukum. Ini adalah perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Fang Yu hanya berdiri di tempat dan melihat ke depan, tapi dia bisa melihat semua detail yang terjadi di sekitar tubuhnya. Sederhananya, berbagai hukum dan energi itulah yang sebelumnya hanya dapat dilihat melalui penglihatan mata wawasan. Kini Anda bisa langsung melihat dan mengubahnya tanpa harus melalui visi yang rumit. Selain itu, ada perubahan yang nyata. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan melihat telapak tangannya. Ledakan, sekelompok energi tembus pandang terkondensasi di telapak tangan Fang Yu. Inilah kekuatan ruang. Ini juga merupakan perubahan terbesar pada Eye of Insight saat ini. Sebelumnya, mata wawasan dapat menembus hukum, melihat seluruh keberadaan yang dangkal, dan menguraikan segala sesuatu secara paksa. Sekarang, kemampuan ini telah ditingkatkan banyak, dan pada saat yang sama poin paling menakutkan telah ditambahkan. Ia telah menguasai berbagai hukum, dan dapat melahirkan kekuatan hukum begitu saja. Misalnya, kekuatan ruang di tangan Fang Yu, dipadatkan oleh Eye of Insight. Tanpa cara lain, andalkan saja mata ini. Hati Fang Yu sangat terkejut. Situasi ini di luar kesadarannya. Jika kamu tahu asal-muasal mata ini, kamu tidak akan terkejut. Saat ini, suara Li Huoyu memasuki telinga Fang Yu. Petik 2 titik. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Saya tidak bisa mengatakannya, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa efek dari mata ini lebih kuat dari yang Anda kira, dan Anda paling tahu bahwa efeknya kurang dari 20%, kata Li Huoyu. Pedang emas bersilangan di mata Fang Yu perlahan berputar. Kamu benci bicara, kata Fang Yu. Li Huoyu mendengus dan berkata, saya baru saja memberi isyarat kepada Anda bahwa Anda telah berbicara terlalu banyak. Awalnya terserah Anda untuk memahaminya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, karena kamu tidak mengatakan apa-apa, sebaiknya kamu mengatakan lebih banyak. Petik 2 titik. Petik 2. Li Huoyu menutup mulutnya dan berhenti bicara. Fang Yu tidak bisa menahannya. Dia sudah berada dalam kesulitan seperti itu sejak lama. Sebagian besar keraguan dalam pikirannya berasal dari tubuhnya sendiri. Kapan kita bisa menembus masa pemurnian? Di mana akhir kehidupan? Berapa kali tubuh dapat dipadamkan? Dibandingkan ribuan tahun yang lalu, keraguan semakin meningkat dan bukannya berkurang. Misalnya, mata wawasan ini, asal-usul naga dan phoenix di dalam tubuh, serta Li Huo Jade dan tubuh roh Dao Agung, semuanya adalah pertanyaan. Apa yang dia ketahui jauh lebih sedikit daripada apa yang dia ketahui tentang artefak magis dari Huoyu. Memakainya pada orang lain mungkin membuatnya gila. Tapi mentalitas Fang Yu sudah sangat baik. Tanpa mengucapkan Li Huoyu, dia berhenti bertanya. Dia bisa mempelajari mata ini secara perlahan. Hubungan antara mata dan tubuh roh Dao juga dikesampingkan terlebih dahulu. Saat ini,
Fang Yu hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan, yaitu meninggalkan kekosongan ini. Sebelumnya tidak ada jalan keluar, tetapi sekarang segalanya berbeda. Hukum ruang angkasa ada dalam genggaman Fang Yu. Kekuatan ruang terus mengalir. Dapat dikatakan bahwa peran cincin halus telah tergantikan sepenuhnya. Fang Yu dapat menggunakan mata wawasan untuk membuat terowongan luar angkasa dan kembali ke bumi. Sambil berpikir, kecepatan pedang salib emas di mata Fang Yu meningkat tajam. Dan dalam kehampaan di depannya, sebuah portal yang bersinar dengan cahaya biru segera muncul. Pintunya dibangun dulu, lalu lorongnya. 3 hari lagi telah berlalu sejak sekilas surga mengumumkan berita tentang pembasmian roh. Dengan frekuensi kemunculannya setiap setengah bulan sekali. Kemunculan Dailing selanjutnya semakin dekat. Hanya hari ini dan besok. Biro Guantian mengeluarkan peringatan selama 3 hari berturut-turut. Dan tema peringatannya adalah, tinggalkan ibu kota utara dan hindari serangan pembasmi hama. Atau, bersatu dan kirim biksu untuk merespons. Tekanan tak terlihat semacam ini membuat dunia seni bela diri ibu kota utara berada dalam kondisi yang sangat membosankan selama 3 hari berturut-turut. Meninggalkan Beidou, tidak mungkin. Pertama-tama, belum ada kepastian apakah Mieling benar-benar akan dibunuh. Melarikan diri begitu saja dengan takut-takut, begitu menyebar, bagaimana Anda masih bisa bergaul di dunia seni bela diri ibu kota utara? Namun meski di bawah tekanan yang begitu tinggi, hingga malam ketiga, tidak ada keluarga atau sekte pencaksilat yang mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka. Dunia sekuler kini menjadi kacau balau. Bagi manusia yang belum pernah berlatih, satu-satunya harapan mereka adalah dunia seni bela diri dapat melakukan upaya bersama. Namun dunia seni bela diri tidak berbicara, situasinya berbeda. Mieling benar-benar terbunuh, tetapi manusia ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah besar manusia telah meninggalkan ibu kota utara dan pergi ke daerah lain. Mengintip ke langit, Bai Tua, masih belum ada pernyataan keluarga. Da Wei berkata dengan wajah pucat berdiri di depan Bai Konggu, jika kamu kurang beruntung, Mieling mungkin akan terbunuh di Beidou besok. Wajah Bai Konggu sedikit muram. Dia tidak menyangka bahwa di bawah tekanan terus-menerus dari sekilas, keluarga dan sekte bangsawan di Beidou akan tetap. Acuh tak acuh, tidak ada cara lain, biarlah. Bai Konggu menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu dia. Da Wei bertanya dengan ekspresi berubah. Karena semua kekuatan besar bertaruh pada keberuntungan, maka kita tidak punya cara lain. Bai Konggu berkata, ketika alat pemadam kebakaran muncul sekali, paling banyak akan menghancurkan area dengan radius sekitar 10 km gelombang www.novelhall.com gelombang ibu kota utara. Area, 10 km yang luas hanyalah sebagian kecil, dan kebanyakan orang tidak akan terpengaruh. Sangat sedikit orang yang tidak beruntung juga ditakdirkan, kita tidak bisa menahannya. Tapi, Da Wei menatap Bai Konggu dengan ekspresi aneh di matanya. Dia merasa bukan ini yang akan dikatakan Bai Konggu. Kembalilah dan lihat bagaimana perkembangannya, kata Bai Konggu. Petik 2. Ya, Da Wei berhenti bicara, menoleh dan berjalan keluar halaman dalam. Bai Konggu mengangkat kepalanya dan menatap langit malam di halaman, matanya bersinar redup. Villa hutan tersembunyi. Guru, apakah kita ingin mengambil tindakan? Zheng Ze bertanya, Tuan Fang belum kembali. Berdiri di depan rumah teh, Huaixu memandangi pegunungan dan dataran di depannya, dengan mata tenang, dan berkata, kami adalah ahli bela diri asosiasi seni, jadi tentu saja kita harus mengambil tindakan. Zheng Ze ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Memang benar, meskipun asosiasi Budo kehilangan otoritasnya sekarang, niat awalnya tidak akan berubah. Dini hari kedua, di pinggiran bagian paling utara ibu kota utara, terdapat pegunungan yang membentang beberapa kilometer, yang disebut Pegunungan Utara. Daerah ini bukanlah tanah tak bertuan, sepenuhnya primitif. Wow, bayangan gelap muncul di puncak tertinggi Pegunungan Utara. Tubuhnya seperti nyala api hitam yang mengembun, nafasnya mengejutkan, dan matanya menatap ke depan. Itu adalah Mieling. Fang Yu, di mana dia bersembunyi? Mieling memandangi hutan besar di depannya dan menendang kakinya. Boom! Di bagian atas puncak tertinggi, total batu setinggi lebih dari 400 meter, saat ini runtuh dan tenggelam.
Dan sosok Miling telah berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke depan. Tujuannya adalah ibu kota utara, daerah pusat Beidou. Sebagai kawasan paling makmur di ibu kota utara, kepadatan penduduk di sini sangat tinggi. Raksasa top di dunia sekuler, serta rumah besar dari beberapa keluarga seni bela diri lama, berkumpul di sini. Di pagi hari, jalanan tidak ramai. Dalam beberapa hari terakhir, suasana di seluruh ibu kota utara tertekan karena berita yang dirilis oleh Biro Pengintip Surga. Keberadaan Miling membuat semua orang merasa resah. Terutama para raksasa duniawi. Kekuatan tempur yang mereka miliki dianggap yang teratas di antara manusia, tetapi dibandingkan dengan keluarga seni bela diri, itu jauh tertinggal. Tentu saja, sebagian besar orang kaya telah meninggalkan ibu kota utara untuk sementara waktu, tetapi ada juga yang lebih berani dan masih tetap tinggal di ibu kota utara. Ada sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur kuno di pusat Beidou di sebelah barat. Ini adalah keluarga Shen. Keluarga Shen adalah keluarga Bai, dan setelah keluarga Ouyang, kekuatan keluarga besar tumbuh paling cepat. Patriark Shen Tianlong sekarang menempati peringkat ketiga dalam daftar suci, dan kekuatannya telah mencapai alam Mahayana. Meskipun situasi di dunia seni bela diri ibu kota utara kacau, tidak ada keluarga yang berani melawan keluarga Shen. Lagi pula, gelar ketiga dalam daftar suci masih terlalu mempesona. Saat ini, aula dalam keluarga Shen. Seorang pria duduk di kursi tinggi di aula dalam keluarga Shen. Kursi ini diperuntukkan bagi pemilik rumah. Namun pria yang duduk di kursi tinggi itu kini terlihat sangat muda. Dia berpenampilan biasa saja, dengan rambut panjang, dan mengenakan jas hitam. Keduanya berlutut di tanah di depannya. Yang satu tua dan yang satu muda, terlihat seperti ayah dan anak. Jika ada orang luar yang hadir, mereka pasti bisa mengenali kedua orang ini. Mereka adalah dua orang paling bersinar di keluarga Shen saat ini. Shen Tianlong, Shen Dong dan putranya. Ayahnya berada di urutan ketiga dalam daftar suci, dan putranya Shen Dongdong berada di urutan ketiga. Kedua orang ini adalah tokoh terpanas di dunia seni bela diri di ibu kota utara. Namun saat ini, mereka sedang berlutut di depan pemuda lain. Ini di rumah Shen. Jika hal ini menyebar pasti akan mengejutkan banyak orang. Lord Long, selamat atas keberhasilanmu keluar. Shen Tianlong berlutut dan berkata dengan hormat. Duduk di kursi tinggi, Long Ji tersenyum tipis, dan berkata, kultivasimu juga mengalami kemajuan yang sangat baik. Itu semua berdasarkan teknik yang Anda berikan kepada kami, Tuan Long, kata Shen Tianlong penuh terima kasih. Long Yi mengangguk ringan, sangat puas dengan sikap Shen Tianlong. Sekarang semua yang ada di keluarga Shen bisa dikatakan diberikan olehnya. Jika dia tidak mengajarkan latihan kepada ayah dan anak keluarga Shen, bahkan jika keluarga Shen telah membuat kemajuan karena peremajaan energi spiritual, mustahil bagi keluarga Shen untuk menjadi salah satu keluarga teratas di ibu kota utara. Oleh karena itu, keluarga Shen dan putranya harus memperlakukannya sebagai dewa. Bagaimana situasi di Beidou akhir-akhir ini? Long Ji berpikir sejenak dan bertanya lagi. Shen Tianlong berpikir sejenak dan memandang Shen Dong. Wajah Shen Dong sedikit berubah, dan dia segera berkata, ibu kota Beijing baru-baru ini, sesuatu yang besar terjadi. Oh, mari kita dengarkan. Long Ji bertanya sambil mengelus sandaran tangan kepala macan tutul di kursi. Sudut mulutnya melengkung. Shen Dong segera mengatakan semua hal tentang pembasmian roh yang diumumkan oleh Biro Gioping dalam beberapa hari terakhir. Setelah mendengarkan, mata Long Qil bergerak sedikit. Miling, Pak Tua, pernahkah kamu mendengarnya? Long Ji bertanya. Petik 2 titik. Tidak, sebuah suara tua keluar dari telinganya. Memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Long Qil berkata dengan senyum menghina di wajahnya. Mungkin itu hanya makhluk asing yang merangkak keluar dari tanah, hanya karena beberapa gambar dot itu membuat takut para biksu di dunia seni bela diri. Itu konyol, jangan anggap enteng. Sekarang, suara tua itu memperingatkan. Long Ji mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, aku tahu, kamu tidak perlu mengingatkanku berulang kali. Awalnya saya masih dalam tahap jiwa baru lahir, jadi Anda menyuruh saya untuk berhati-hati. Sekarang saya telah mencapai puncak alam Mahayana, hanya selangkah lagi dari alam Yin yang di tengah kesengsaraan. Bahkan jika makhluk abadi tua di 3 teratas daftar suci berdiri di depanku, aku memiliki kekuatan untuk bertarung. Sebagai manusia, mengapa aku harus menyusut? Suara tua itu terdiam beberapa saat,
dan berkata, untuk yang tidak diketahui, yang terbaik adalah selalu tetap rendah hati. Cukup, Long Ji menamparkan meja dengan tajam dan berdiri. Kali ini, ayah dan anak keluarga Sen di bawah sangat ketakutan. Lama, Tuan Panjang, tapi kesalahan apa yang kita lakukan? Sen Tianlong bertanya dengan wajah pucat. Wajah Long Ji muram dan berkata, itu bukan urusanmu, hanya saja. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Long Ji berubah, dan dia melihat ke langit. Di dalam rumah, langit di atas hanyalah langit-langit. Tapi melalui langit-langit, indera ketuhanan bisa merasakan mendekatnya aura pemusnahan. Bukan hanya dia, ayah dan anak keluarga Sen yang berlutut di bawah, juga merasakan nafas yang menakutkan ini. Ini, ekspresi Sen Dong terkejut, dan dia melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim. Segera, dia melihat sosok gelap muncul hampir 300 meter di atas rumah Sen. Seluruh tubuh seperti api hitam yang menyala-nyala, tubuh menyesuaikan diri dengan wujud manusia. Ini, bukankah ini, keinginan? Detak jantung Sen Dong bertambah cepat dan tiba-tiba berdiri. Miling, ini Miling, Tuan Panjang, teriak Sen Dong. Sen Tianlong juga berdiri dan melihat sosok gelap di langit dengan perasaan spiritualnya, dengan keringat dingin di dahinya. Dia belum terlalu dekat, hanya mengamatinya sejenak dengan akal sehatnya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh hitam pekat ini. Dia hanya merasakan nafas yang buruk, bahkan sedikit tercekik. Ini Miling. Long Ji menyipitkan mata sedikit, tapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Sejak budidayanya mencapai puncak alam Mahayana, ia percaya bahwa tidak ada orang atau hal yang perlu ia takuti di dunia ini. Termasuk Fang Yu, termasuk kekuatan yang berada di garis depan daftar suci, termasuk makhluk lainnya. Karena dia telah berdiri di puncak biksu manusia. Meski hilang untuk sementara, nyawa masih bisa diselamatkan. Aku sudah lama tidak bertengkar dengan orang lain, sekarang, ini adalah kesempatan. Lama membunuh hatinya. Petik 2. Evakuasi. Kamu harus mengungsi dari sini sekarang. Saat ini, suara lama itu keluar dari telingaku. Ini, monster ini, kamu pasti bukan lawannya. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Long Ji langsung menjadi dingin. Dia benar-benar sudah muak dengan lelaki tua ini. Sejak awal masa bayi primordialnya, dia telah berbicara tanpa henti, biarkan dia tetap rendah hati, biarkan dia rendah hati, dan jangan muncul. Dia memiliki basis kultivasi yang rendah sebelumnya, jadi ini memang tidak masalah. Namun kini, ia telah mencapai puncak alam Mahayana. Saat ini Anda masih manusia dengan ekor terjepit, lalu apa yang susah payah Anda kembangkan? Apakah orang tua ini meremehkannya? Pikirkan dia bukan lawan kapanpun. Itu adalah Fang Yu sebelumnya, tapi sekarang roh pembasmi ini. Diam dan tonton penampilanku, Long Kie berkata dengan dingin. Setelah berbicara, Long Jie memandang keluarga Sen dan putranya, dan berkata, kumpulkan semua elit keluarga Sen, hari ini saya, dan keluarga Sen Anda, hari untuk menjadi terkenal di ibu kota utara. Petik 2. Ayah dan anak keluarga Sen terkejut sesaat, kemudian warna kulit mereka berubah drastis. Arti dari pembunuhan naga, adalah mereka ingin mereka mengambil tindakan melawan roh pembasmi ini. Ini adalah semangat ganas yang tak seorang pun ingin tembak di seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara gelombang www.novelringan.com gelombang. Namun melihat dinginnya wajah Long Ji, keluarga Sen dan putranya tidak berani menolak, mereka hanya bisa mengiyakan, berbalik dan berlari keluar. Sampai saat ini, saya hanya percaya bahwa naga itu telah dibunuh. Kurang dari 30 detik setelah Miering muncul, Ging Heaven sudah mendeteksinya. Miling benar-benar ada di sini. Da Wei hampir melompat dan berlari ke arah Bai Konggu, berkeringat seperti hujan, dan daging di wajah gemuknya bergetar. Mengeluarkan pemberitahuan darurat untuk memberitahu seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara tempat Extering Spirit berada. Bai Konggu berkata dengan tenang. Ming, mengerti. Da Wei segera berlari keluar lagi. Bai Konggu berdiri, berjalan keluar halaman, memandang ke langit, dan berkata pada dirinya sendiri, saya harap Anda dapat mencapai tujuan Anda. Ngomong-ngomong, bunuh lebih banyak orang. Daerah di mana kepunahan muncul, karena auranya yang menakutkan, segera menimbulkan kekacauan. Keluarga besar seni bela diri dan keluarga kaya. Duniawi yang berada di daerah ini panik saat mencoba melarikan diri. Sebelum Miling muncul,
mereka mempunyai pikiran kebetulan, berpikir bahwa Mi Ling tidak akan mencapai ibu kota utara, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan muncul tepat di sekitar mereka. Bagaimanapun, ibu kota utara sangat besar. Tetapi ketika nafas yang menyesakkan dan menakutkan di udara benar-benar menimpa kepala mereka, mereka hanya merasakan kaki mereka lemah. Pembasmi, sungguh di sini. Bencana benar-benar menimpa mereka. Lari demi hidupmu. Banyak orang yang ketakutan dan bergegas keluar rumah. Manusia duniawi pergi, sementara para beku dengan basis kultivasi melepaskan energi mereka yang sebenarnya dan terbang dengan kecepatan tercepat, hanya ingin menjauh dari roh sebanyak mungkin. Menghadapi atmosfer yang menakutkan itu, mereka tidak dapat meningkatkan sedikit pun keyakinan untuk melawannya. Terlalu menakutkan, ketakutan yang bersumber dari lubuk jiwa membuat mereka merasa tidak memiliki peluang untuk menang dan hanya bisa melarikan diri. Saat ini, di bagian barat ibu kota utara, lokasi kemunculan roh itu berantakan lebih dari 10 km. Jalanan penuh mobil, jalan diblokir, dan tidak mungkin bergerak. Di langit, ada sekelompok besar biksu yang bergegas pergi. Jika dilihat dari bawah, Anda akan mengira ini adalah sekawanan burung yang lewat. Memalukan, memalukan. Para biksu ini sangat arogan di hari kerja, dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada dunia. Sekarang mereka dalam bencana, mereka berlari lebih cepat dari siapapun. Di dalam mobil yang tergeletak di tanah, banyak manusia yang berteriak. Di udara, Mi Ling memperhatikan kerumunan yang melarikan diri dengan panik di bawah, dan tidak bergerak. Ia menikmati momen ini, karena sudah bertahun-tahun terperangkap di Lingsu, ia sudah lama tidak kembali ke dunia nyata. Akibatnya, setelah berjalan-jalan di musim panas, Fang Yu tidak ditemukan. Namun kini, akhirnya menemukan arah yang benar. Begitu banyak makhluk, kali ini aku akhirnya bisa membunuh mereka. Padahal dibandingkan dengan makhluk-makhluk dulu, umat manusia terlihat lebih lemah dan lebih kecil, seperti semut. Namun karena mereka adalah makhluk, betapapun berbedanya mereka, mereka pada hakikat sama. Bunuh saja, inilah dunia yang aku suka. Mi Ling mengangkat kepalanya dan membuka tangannya. Boom, pada saat ini, aura di dalamnya meroket. Banyak biksu yang melarikan diri hanya merasakan tekanan datang dari langit, mengerang, dan hampir jatuh dari langit. Tapi ini baru permulaan. Tekanan terus meningkat, mencakup radius lebih dari 10 km. Dalam jarak 10 km, manusia, dan para pembudidaya yang tingkat budidayanya tidak dalam masa fit, hampir tidak bisa bernapas saat ini. Orang-orang ini pucat dan putus asa. Mereka tidak dapat memikirkannya, akhir mereka benar-benar akan datang. Wow, sesosok dengan cepat mendekati roh pembasmi di langit. Di belakang angka ini, tim yang terdiri dari 30 orang mengikuti. Itu adalah pembunuh naga dan elit keluarga Sen. Saat ini, Mi Ling sedang menghadap pembunuh naga dengan punggungnya. Mata Long Ji dingin, dan tangan kanannya terangkat. Ledakan, lampu merah berkedip-kedip, mengembunkan pedang panjang yang penuh darah. Ini adalah warisan yang dia dapat dari Inferno Bloodblade. Kecepatan pembantaian naga sangat cepat, menyebabkan ledakan. Ada bayangan berdarah di langit yang dia lewati. Saat ini, Mi Ling sepertinya tidak bereaksi, masih menghadapi Dragon Kill. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Long Qiling, dan berkata, "Orang tua, perhatikan baik-baik. Aku ingin membunuh monster ini dalam hitungan detik." Memanggil, kecepatan pembunuhan naga masih meningkat, dan pedang darah iblis neraka di tangan kanannya memiliki bayangan darah dan cahaya yang sangat besar, dan itu sangat kuat. 2 detik kemudian, pembunuhan naga muncul di belakang Mi Ling. Masih ada cibiran di wajahnya, pedang darah iblis neraka di tangannya terangkat dan menghantam punggung Jieling. Namun saat berikutnya, senyuman di wajahnya menghilang. Sebaliknya, itu mengejutkan. Mi Ling, yang membelakangi dia, tiba-tiba berbalik. Giliran ini, Long Ji tidak memperhatikan gerakan itu sama sekali. Bagaimanapun, Mi Ling tiba-tiba mengangkat tangan kanannya yang hitam pekat, dan baru saja meraih pedang darah Inferno yang telah dia tebang. Engah, terjadi ledakan, kekuatan mengerikan meledak di sekitar. Pembasmi, langsung meraih pedang darah iblis neraka di tangannya. Naga itu mengertakkan giginya dan menanamkan banyak energi sejati ke dalam bilah darah iblis penjara. Ledakan, aura pedang darah neraka meroket. Sebuah hantu muncul di atas bilah darah. Ini adalah hantu besar yang ditutupi baju besi. Kekuatan dunia bawah. Long Slime meraung,
dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat pedang darah iblis neraka dan melepaskan diri dari tangan Jieling. Ledakan. Saat ini, tangan kanan Miling menekan dengan kuat. Bilah darah iblis neraka hancur. Bila berlumuran darah itu berubah menjadi pecahan di udara. Hantu neraka dan darah mengerikan, semuanya runtuh pada saat ini. Long Ji membuka matanya lebar-lebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Warisan iblis neraka baru saja dihancurkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayo cepat. Pada saat ini, dia mendengar teriakan lelaki tua itu di telinganya. Pembunuhan lama pulih, dan segera ingin mundur. Tapi Miling telah mengulurkan tangan kanannya. Murid Long Ji berkontraksi dan ingin mengingat kembali. Aura pemusnahan yang mengerikan mengunci seluruh tubuhnya, tidak bisa bergerak. Retakan, tangan kanan Miling mencekik leher Long Ji. Long Ji mengeluarkan suara yang menyakitkan. Pada saat ini, ki sebenarnya di seluruh tubuhnya terkunci, tidak dapat melepaskan jejak. Siapa kamu? Miling bertanya. Long Ji hanya merasakan sedikit suara yang datang dari tulang lehernya. Tulangnya hampir tidak dapat menopang. Elit keluarga Sen yang mengikuti di belakang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Cepat, tolong aku. Long Kie berteriak sekuat tenaga. Ayah. Sendong melirik Sen Tianlong, wajahnya penuh ketakutan. Sen Tianlong memandang Long Ji, mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Long adalah dermawan keluarga Sen kita. Kita harus menyelamatkannya dan kemudian mundur. Setelah berbicara, Sen Tianlong bergegas maju. Melihat patriark bergegas maju, elit lain secara alami hanya bisa bergegas maju. Kamu cukup berani. Miling menoleh sedikit, menghadap ke arah Sen Tianlong dan yang lainnya bergegas, dan mengangkat telapak tangan kirinya. Ledakan, cahaya hitam muncul. Sen Tianlong berhenti, wajahnya ketakutan, dan dia membuka mulut dan berteriak. Detik berikutnya, dia dan Sendong di belakangnya, serta para elit keluarga Sen, diselimuti cahaya hitam. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Setelah 3 detik, cahaya hitam menghilang. Ayah dan anak dari keluarga Sen, 30 keluarga elit Sen, semuanya menghilang. Ini seperti tidak pernah muncul, dimusnahkan. Saat Long Qil melihat adegan ini, hati dan empedunya terkoyak. Keyakinan dalam hatinya telah hilang. Dia tahu betul bahwa pukulan mengerikan ini, bahkan jika itu dia tidak bisa lepas dari nasib terbunuh seketika. Bagaimana semangat pemusnahan ini ada? Di sekitarnya, beberapa biksu dari keluarga bangsawan lain yang diam-diam memperhatikan elit keluarga Sen semuanya ketakutan. Mereka awalnya mengira jika keluarga Sen dapat menyebabkan sedikit hambatan pada Miling, mereka akan bekerja sama mencari cara untuk melawan Miling. Namun setelah melihat pemandangan tadi, mereka tidak pernah memikirkannya lagi. Lebih dari 30 biksu yang berada di atas tahap penggabungan tahap transformasi dewa, menghilang begitu saja. Bagaimana cara melawannya? Hanya bisa kabur, berteriak, lusinan napas meletus, dan sekelompok biksu melarikan diri dengan panik. Gluk, tulang leher naga telah mencapai batasnya. Biarkan saja, biarkan aku pergi, apapun yang kau mau, aku bisa memberimu. Long Yi memohon dengan keras, aku tidak ingin mati. Petik 2. Miling bertanya dengan pelepasan kekuatan di tangannya, kalau begitu beritahu aku di mana Fang Yu berada. Petik 2. Fang Yu, lehernya menjadi lega, dan Long segera mematikan otaknya. Wajahnya berubah ketika mendengar nama itu. Kamu mencari Fang Yu. Long Ji bertanya, katakan padaku lokasinya, aku bisa menghindarkanmu dari kematian, kata Miling. Petik 2. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku tahu di mana rumahnya. Long Jia berkata dengan penuh semangat. Miling memandang Dragon Kill, lalu melepaskan tangan kanannya dan berkata, pimpin jalan. Long Ji mengusap lehernya dengan tangannya, lalu melihat jauh, ke arah Beidou nomor 101, dengan senyuman dingin di wajahnya. Tujuan Miling, sebenarnya Fang Yu. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Sekarang, dia tidak hanya bisa menyelamatkan nyawanya, tapi dia juga bisa membawa roh jahat yang menakutkan ini langsung ke Fang Yu. Miling akan menggantikan Fang Yu untuk membunuh Fang Yu. Meskipun sayang sekali aku tidak bisa melakukannya sendiri, itu tetap merupakan hal yang baik untuk Long Kie. Fang Yu, kamu sudah selesai sekarang. Long membunuh hatinya. Miling bisa dengan mudah mengalahkannya, dan tentu saja dia bisa dengan mudah membunuh Fang Yu.
Wow, Long Jie melepaskan energi aslinya dan bergegas menuju posisi Beiduno. 101. Miling melihat ke belakang Long Ji, berdiri di sana selama beberapa detik, lalu mengikuti. Berteriak, satu demi satu gelombang www.novelringan.com gelombang dua sosok melesat di udara. Sepanjang perjalanan, gelombang cuaca yang dikeluarkan oleh Miling, menyebabkan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, gerbang Beiduno. 101. Saya mengandalkan, roh pembasmi ini benar-benar datang. Merasakan nafas yang mendekat, wajah Su Changge menjadi pucat, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah, mundur ke sisi Huaixu. Su Changge mengikuti Fang Yu untuk mengintip ke langit, mengetahui bahwa tujuan dari memadamkan roh adalah Fang Yu. Oleh karena itu, sebelum Fang Yu kembali, dia hanya dapat menemukan Huaixu dan meminta bantuan.